Oke, Bapak Ibu, kita bahas sedikit. Saya hanya mereview dulu saja ini materinya. Materi kita pada hari ini tanggal 19. Ini di sini 19. Oke, ini kelasnya itu Prakarya 11 IPS. Nah, ini Bapak Ibu, saya mereview dulu sebentar. Sorry ya. Gini biar lebih enak. Kita review dulu materi kita adalah tentang BEP. BEP itu apa? BEP itu adalah titik impas. Titik impas atau bahasa yang lebih apa namanya? Bahasa yang lebih normal, bukan normal ya. Yang dikenal orang awam adalah balik modal. Oke. BEP atau titik impas atau balik modal. Nah, ini apa sih sebenarnya kondisi BEP itu apa sih? Kondisi titik impas itu apa sih? Ini adalah kondisi di mana sebuah perusahaan tidak mengalami kerugian atau tidak mengalami keuntungan. Nah, tidak mengalami kerugian atau tidak mengalami keuntungan. Jadi dia hanya balik modal. Apakah BEP ini bisa diketahui? Nih, apakah BEP ini bisa diketahui? Bisa. Caranya gimana? Kita harus tahu dulu komponen-komponen apa saja yang ada di dalam BEP. Komponen BEP. Jelas ya tulisannya ya. Oke, komponen BEP ada apa saja? Yang pertama, fixed cost. Ini tulisannya fixed cost atau biaya tetap. Nah, fixed cost atau biaya tetap ini apa sih sebenarnya? Fixed cost atau biaya tetap ini adalah biaya yang pasti atau selalu keluar sekalipun perusahaan tidak berproduksi atau menjual produknya. Nah, ini di sini contohnya itu contoh yang pertama misalnya upah karyawan. Ini di sini asumsinya bulanan ya. Kecuali karyawan yang sifatnya pekerja lepas. Kerja hari itu dibayar, nggak kerja hari itu nggak dibayar. Nah, itu beda lagi kondisinya. Terus yang berikutnya adalah sewa gedung. Nah, ini kalau misalnya gedungnya disewa. Oke, dan lain-lain yang halnya yang sifatnya itu tetap gitu ya. Oke. Yang berikutnya ada variable cost. Variable cost ini apa? Variable cost ini adalah biaya tidak tetap.
Nah, kalau yang tadi biaya tetap, yang ini sekarang biaya tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Karena variable cost ini adalah biaya yang timbul, aduh kok disambung ya, biaya yang timbul akibat produksi atau jualan. Contohnya apa? Contohnya di sini misalnya biaya distribusi barang. Oke. Terus ada biaya-biaya yang lain, misalnya eh, apa ya, biaya untuk beli sesuatu yang sifatnya mendadak kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini ada juga, nah bisa dimasukin juga. Oke, siang ini nih, siang bahan ini ya. Nah, aduh kenapa saya banyak nanya ya. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira dari dua ini. Nah, untuk menghitung titik impas, ini yang dibutuhkan tidak cuma ini aja. Ada satu lagi. Ada namanya price atau harga jual. Ini butuh dijelaskan? Kalau butuh dijelaskan, saya pikir enggak ya. Harga jual mah harga jual aja. Gitu. Harga jual ini datangnya dari mana? Dari modal per unit tambah ditambah sama keuntungan. Misalnya modal per unit kita masukin angka. Misalnya modal per unitnya itu 10.000. Di sini asumsi keuntungannya itu misalnya 50%. Berarti price-nya itu sama dengan 15.000. Nah, 15.000 ini datang dari mana? Ini tambah 50%. 50%-nya 50% dari mana? Dari apa? Dari yang ini. Oke? 50% yang ada di sini itu diambilnya dari sini. Jadi di sini kalau kita jabarkan berarti, nah gitu aja lah ya. Ini 50% kali modal. Nah, kita buat berarti 50% kali 10.000 ya. 50% kali 10.000 hasilnya itu 5.000. Oke. Nah, jadi ini datangnya dari 10.000 yang adalah modal ditambah 50% yang merupakan asumsi keuntungan. Oke, sampai di sini saya pikir reviewnya cukup. Kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya.